yang baru menikmati. Bilang saja. Wallahu a'lam. Itu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa rahmatika arhamar rahimin. Ya Rabbil alamin wa ta'ala ta'ali wa tadhakkur wa tadhakkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ma'al huda wa ma'al khair min da'al huda illa maqadat wa qurbi wa ta'ala. Musannif rahimahullah ta'ala Allah wa bi'ulum fi dalina min ila qad. Surat Idza Ja'a Nasrullah sudah selesai. Sekarang masuk surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ya. Surah Al-Kafirun. Ya. Surah Al-Kafirun ini ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Diturunkan di Mekah ataupun diturunkan di Madinah. Ya. Dinamakan surah ini surah Mu'abadah. Itu sama suratul Mu'abadah. Mu'abadah artinya surat penyembah. Kafirun a'bud, masalah a'bud. Ya. Atau artinya mu'abadah apa? Mukhalafah fil ibadah wa mu'anadah fiha. Perselisihan dalam beribadah. Surat ini dinamakan surat perselisihan dalam ibadah. Mukhalafah fil ibadah. Ya. Dan mu'anadah fiha. Perbedaan dalam beribadah dan penekanan keras dalam beribadah. Ini dinamakan itu. Dan dinamakan juga namanya ini surat Ikhlas. Jadi surat As-Samadiyah itu Qul huwallahu ahad As-Samadiyah. Maka itu dikatakan Samadiyah ini bukan Samadiyah, Samadiyah. Hoja ya Samadiyah ini bukan Samadiyah, Samadiyah. Diambil daripada Qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka itu dikatakan As-Samadiyah. Ya. Surah ini Qul ya Kafirun dikatakan surah Ikhlas. Kenapa surah Qul ya Kafirun ini dikatakan surah Ikhlas? Jadi namanya surah Mu'abadah, dikatakan juga surah Ikhlas. Kenapa? Li'annaha dalatun 'alal ikhlas fil ibadah wad din. Karena surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun ini menunjukkan di atas bersihnya, di atas beribadah dan agama. Bersih itu. La a'budu ma ta'budun. Bersih. Aku sembah, tidak aku sembah apa yang kamu sembah, dan tidak kamu sembah apa yang aku sembah. Kan bersih. Jelas-jelas. Kamu sembah punya kamu, saya sembah punya saya. Ya. Ikhlas, bersih. Fil ibadah buat ini. Seperti kama anak Qul huwallahu ahad, seperti Qul huwallahu ahad juga begitu. Ya. Itu sama suratul Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad dikatakan surah Al-Ikhlas, surah Qul ya Ayyuhal Kafirun dikatakan surah Al-Ikhlas juga. Ya. Lakin hadhihi dalah 'ala al-ikhlas bil zahir wal batin. Kalau surah Qul huwallahu ahad itu surah Al-Ikhlas tapi penekanan kepada batinnya dia. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, tauhid. Mentauhidkan Allah itu asyhadu an la ilaha illallah. Batin. Ya. Tapi kalau surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun zahiran wa batinan. Secara zahir kita memang Allah dan kita sembah zahir ini. Allah kita sembah. Ya. Jadi Allah ahad, Allah katakan Allah itu ahad. Satu. Allah itu satu. Lam ilaha. Sembah menyembah berhala juga kan bisa itu. Jadi surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu ikhlas fil batin. Kalau Qul Ya Ayyuhal Kafirun ikhlas fil zahir wal batin.
Wasama jadi dia. Lakin hadhihi yaitu qul al-kafirun dalatun 'ala al-ikhlasi fi dhahir wal batin. Wasamadiyatu dalatun 'ala ikhlasul qalbi min syirk. Sementara samadiyah yaitu qul huwallahu ahad itu menunjukkan di atas bersihnya hati daripada syirik. Perkara ibadah enggak, yang penting bersih aja dia daripada syirik, udah. Hatinya udah bersih, maka itu dia batin ya. Qul huwallahu ahad itu mainnya di batin. Ya. Faman amila bihima wa taqadahuma bu'i'a zahiru wa batinu minal kufr wa nifaq. Barang siapa yang beramal dengan ini surat, dengan dua ini surat, lohat dengan kuliah kafirun wa taqadihima, dan meyakinkan dia, ya, yakin bari'a zahiru wa batinu minal kufr wa nifaq, terlepas zahir dan batinnya daripada kafir dan nifaq. Ya. Ya. Kita sering baca qul huwallahu ahad, sering kita baca qul ya kafirun, itu man amila bihi. Kemudian kita yakinkan ini kita terlepas batin dan zahir kita daripada kufur dan nifaq. Ya. Karena masalah nifaq itu kadang-kadang Allah juga itu ya. Wa idza laqul ladina qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munafik itu. Nifaq. Ya. Wa idza laqul ladina aman, kalau bertemu sama orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim, kalau mereka menghalang masuk ke syayatinihim orang kafir, qalu inna nahnu mustahzi'un. Kami itu ngolok-ngolok orang Islam aja. Inna nahnu mustahzi'un. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Wallahu ya'lamu inna rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, idza ja'aka munafiqun, kalau datang orang munafik Muhammad, idza ja'aka munafiqun, kalau datang munafik, yashhadu innaka rasul. Dia bersaksi, Muhammad kau bilang utusan Allah betul. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah mengetahui kamu itu yang rasul. Wallahu yashhadu, ishhad. Udah bersaksi, udah bahaya ini. Allah udah bersaksi. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Nah, itu munafik itu dia paling bawah, dia itu fidarkil asfal. Neraka itu dia paling bawah, dia munafik. Mudabdab. Wala ilaha illallah wa la ilaha mudabdabina baina dzalik. Ke sini enggak, ke situ enggak. Ya. Wala ilaha illallah wa la ilaha illallah. Sini enggak, tengah-tengah tak kemana sih? Ini munafik. Jadi bukan munafik. Munafik kan dia bukan munafik kok itu bukan ini. Munafik itu kasih manfaat ya. Kalau kita baca dengan ini manfaat artinya. Ya. Munafiqun. Bukan baik beda dengan munafiqun. Ya. Ya. Walidzalika la yajtama'ani fil munafiq wal kafir. Ya. La yajtami'ani fi munafiq wala kafir. Tidak berhimpun keduanya pada munafik dan kafir. Kalau kita baca ini enggak ada kita sifat munafik dan sifat kafir. Itu betul etika ya. Kita amalkan dan beretika. Kita baca-baca aja betul. Kita yakin. Kita baca tadabbur, Allah bagaimana kita tadabbur. Kita kan Allah itu satu, Allah tempat meminta, Allah tidak beranak, tidak diberanakan. Kemudian Allah itu tidak ada satupun yang kufuan, tidak satupun yang ya setara sama dia. Ujal kafirun juga begitu. Jadi bersih hati kita. Ya. Wa yuqalu lana wa lil khalas al muslimani al mubriyatani. Dikatakan juga surat al kafirun dan surat al ikhlas adalah dua surat adalah surat untuk melepaskan. Dua yang melepaskan. Ya. Kemudian diriwayatkan daripada banyak hadis-hadis wanita fi fadliha, banyak hadis-hadis yang membicarakan kelebihan daripada surat Qul ya kafirun ini. Minha
annaha ta'dilu sulus Al-Quran. Kuliah al-ifadun ini dalam hadis disebutkan bahwasanya dia ini mengimbangi sepertiga Quran, sulus Al-Quran, sama seperti Allah. Ya, Allah juga sulus Al-Quran. Ya. Ada juga hadis, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qul ya kafirun tu'dilu rubu'al Quran. Ini banyak sering yang kita dapat. Kalau sulus Quran itu Allah. Tapi Rasulullah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, bermula qul ya kafirun itu ya mengimbangi ianya qul ya kafirun akan seperempat Quran. 4 kali kita baca qul ya kafirun sama seperti kita udah khatam Quran. Tapi bukan baca panjang khatam, bukan begitu ya, nilainya ya. Ini istilahnya dalam hadis itu namanya targhib, ada targhib ada tarhib ya. Untuk supaya termotivasi, supaya untuk lebih gemar ya membaca itu. Kemudian wa minha anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Jadi ada seorang rajul ya, hadis berkata dia kepada Nabi, ausini wahai Rasulullah, beri wasiat kepada aku. Nabi kasih kepada dia, iqra indama namika qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirk. Baca olehmu ketika tidur kamu, waktu mau tidur, indama namika, ketika tidur kamu. Ini bukan ketika tidur. Kalau ketika tidur bagaimana mau tidur? Indah mulai tidur, sebelum tidur baca itu. Kalau kita lihat konsep daripada hadis Rasulullah, ketika tidur kamu, tidur gimana yang membaca? Maka itu kan ada itu doa inda dukhul baitul khala, doa ketika masuk isi, bukan waktu berak dia baca, ketika mau masuk. Tapi kalau inda itu memang dalam kerjaan di situ kan, kalau bahasa Enda itu memang waktu di situ pas kita terangkan itu baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Sebenarnya begitu kalau kita lihat hadisnya. Tapi diraikan itu Enda iradati dukhul, ketika ingin masuk. Enda iradah. Itu juga waktu keluar ya. Pas keluar Enda khurud. Enda khurud pas udah keluar ya. Di situ ba'dal khuruj ya, baru ghufranaka rabbana ya, ada bi'adnil adam wa afani itu. Ini pengetahuan juga ya. Jadi kalau sekiranya ada kita buat rumah, kamar mandinya itu kalau kita tempat jongkok itu menghadap kiblat. Ini bagaimana caranya? Sementara kamar mandi kecil, ini nggak ada masalah menghadap kiblat, nggak ada masalah dia. Yang nggak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di tanah lapang. Misalnya kita berak di sini, ini nggak boleh bawa kita ke sana, ataupun pantat kita ke sana nggak boleh karena di lapangan dia. Tapi kalau udah tempat khusus, itu WC mau ke sini mau ke sana tidak masalah. Karena memang udah tempat dia, yang nggak boleh di situ di tanah lapang, endah sahwa. Tanah lapang itu ada juga kadang-kadang ada. Tapi kalau ada juga tempo juga ditanya begitu, kalau misalnya WC kita udah menghadap kita, bagaimana caranya? Udah kita besek itu biarin aja kemari. Itu kan mau disulahi, nggak ada masalah dia. Ya. Ini gimana caranya? Kalau ini udah sempit kali kalau mandi kita, kalau pas ini pas kali udah, tapi menghadap kiblat nggak ada masalah. Yang rumah di kolam merah ke sana bisa, nggak ada masalah itu. Dia nggak boleh ambil di sini di tanah lapang, nggak boleh berak di sini, nggak boleh menghadap kiblat sana. Ya. Itu juga waktu baca. Untuk baca misalnya kamar mandi kita sekarang kan ada tempat WC itu. Ya gimana masuknya itu? Bacanya di mana? Di kamar mandi itu kita baca. Ada masalah.
Yang jangan sampai pas kita duduk jongkok itu, inilah namanya baitul khala, itulah dia. Jadi kan bisa ada kamar mandi, ini kamar mandi. Dulu orang dulu kan kamar mandinya ada ruangan satu. Ini enggak sekarang kamar mandi sekarang kan di situ nampak cuma tempat duduknya aja. Itu di mana dikatakan baitul khala? Pas jongkok itu itulah baitul khala. Itulah tempatnya, ya. Jadi kita boleh kita baca doa itu, ya. Di samping bah itu baca doanya Allahumma inni a'udzubika. Yang jangan di dalam itu, ya. Itu dia. Jadi ainda manamika, ketika tidur kamu, artinya ketika kita mau tidur, kita baca ini kata Rasulullah, ya. Allah mengatakan bara'ah, terlepas kita daripada syirik. Ya. Ini baca bisa terlepas dari syirik, kita baca. Kenapa maksud terlepas dari syirik? Dikasih keyakinan sama Allah Ta'ala, kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini kan banyak orang-orang sekarang. Kadang-kadang ada juga bayangan-bayangan tersetan itu masuk. Ya. Betul nggak agama saya Islam? Betul nggak sama Islam? Ini bahaya imannya. Ya. Iman itu kalau dalam ilmu tauhid ayya'rifah fayajibu ala kulli mukallafin ayya'rifah. Ya'rif ini ma'rifah. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Oleh apa wajib? Oleh bahwa mengenal ianya Allah, mengenal ianya seorang ayya'rifah. Mengenal min aqaidil khamsina yang 350. Yang dikatakan ma'rifah di situ, ya. Al-jazmu at-tabi' lil waqi' an dalilin. Yang dikatakan ma'rifah jazam, ya, keyakinan yang sesuai dengan waqi', kemudian ada dalil, itu ma'rifah. Jazam di sini apa? 100%. Kalau zan 75%, kemudian syak 50%, waham 25%, tidak sah kita iman kita. Harus yakin dengan sifat etikat 50 itu. Inilah maksud yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifah. Definisi ya'rifah itu apa? Ma'rifah. Bagaimana dikatakan ma'rifah? Ini dia, yakin 100%. Kalau ada dalam 75% aja, 75% bahwa Islam itu benar, 25% ragu-ragu, enggak sah iman kita. Enggak sah iman kita, karena Allah kafir hukumnya itu. Tetap ada sekali-sekali. Kristen itu juga dia. Ini. Cara supaya dengan meyakini, jadi yakin kita apa? Ini salah satunya. Baca ini. Terlepas kita daripada syirik. Dikasih kita makin banyak baca Quran kafir, makin dikasih pemantapan sama Allah Ta'ala. Yakin. Bukan cara dengan belajar, tapi dengan harus dengan zahir dan batin. Untuk hati ini supaya ragu itu obatnya. Baca wallahu ahad. Ini dia. Terlepas daripada kufur dan nikah. Inilah sirrun min al-asrar. Rahasia daripada surat itu ini dia. Akan dikasih keyakinan tidak sama Allah Ta'ala. Hingga tidak mensyirikkan Allah. Ya. Itu dia. Nah. Wa minha, daripada hadis juga qaul Ibnu Abbas. Ya. Laisa fil Quran asyaddu ghabtan minha. Tidak ada daripada Al-Quran asyad yang lebih bersekatan marah daripada ini. Di antara sekian Al-Quran yang paling penekanan kepada agama, ini dia. Penegasan. Kau punya kau, aku punya aku. Begitulah. Berarti betul-betul memang konsisten. Ya. Makanya dikatakan laisa fil Quran asyaddu. Ya. Asyaddu ghadban. Ghaizan artinya marah. Ghaiz. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidha
Ghalidh itu artinya keras hati ya. Fadzan ghalidha. Ya, ini ghaiz juga kita terjemahkan. Ghad ya ghaiz. Ya, ghaizan. Wabiwa rahmatin minallahi lintalahu. Jadi lintalahu Nabi Muhammad itu lemah lembut. Itu kenapa Nabi kok lemah lembut itu? Karena dikasih fabima rahmatin minallah. Karena kasih sayang Allah. Rahmat Allah dikasih kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad lintalahum, lemah lembut dia. Kita tendang Nabi Muhammad yang marah itu dia. Nabi Muhammad kita tendang yang marah dia. Tapi jangan coba-coba masalah hukum Allah sama dia. Tapi kalau kita langkahi dia, nggak marah dia itu. Memang style Allah itu maksud lintalahu. Walau kunta fadha, kalau kamu itu marah, ya, walau kunta fadhan ghalidhal qalb, hati kamu juga pemarah, ya. Walau kunta fadhan lam faddu min hawlik. Orang ini akan kucar kacir, akan meninggalkan kamu. Kenapa orang-orang Arab itu begitu sehingga merapat kepada Nabi Muhammad? Karena ini lintalahum, ini karena lembutnya Nabi itu. Itu disetel sama Allah udah. Nah, begitu ya. Jadi marah. Kalau kamu marah, kemudian hati kamu itu lamfatu min haulik, mereka itu nggak mendekati kamu. Jadi ayat ini betul-betul dia asyad khairatan minha. Kenapa? Li'annaha tauhidun wa bara'atun min syirik. Karena ayat ini tauhid, mengesahkan Allah, dan ayat ini bara'ah min syirik, melepaskan diri pada syirik. Ya. Buat aku satu, aku sembah Tuhan aku, kamu sembah Tuhan kamu. Ya, itu dia. Wa inna mazadatul ikhlas fi thawabin anha li annaha mustamilun ala sifat rabbi ta'ala shalihan ma'adilalatiha ala ikhlas fi tauhid. Jadi bisa pahalanya ini hanya saja dilebihkan, ya, dilebihkan, ya, surat al-kafirun dengan al-ikhlas fi thawabin anha. Dari segi pahala menurut pengarang lebih besar pahala dari pahala surat al-kafirun daripada al-ikhlas. Kenapa? Li'annaha mustamilun ala sifat rabbi. Ya, karena surat al-kafirun itu mustamilah, ya, meliputi daripada sifat Rabb, sifat-sifat Allah Ta'ala, ma'adilalatiha ala ikhlas fi tauhid, beserta di samping menjelaskan wasaf sifat Allah Ta'ala, Tuhan itu tempat kami sembah begini-begini, kemudian menunjuki juga surat al-kafirun kepada pembersihan, ya, dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, sehingga jadi dua pahala. Menurut beliau surat al-kafirun pahalanya lebih besar kafirun daripada al-ikhlas. Ini menurut beliau, ya, itu tafsir mufasir berbeda-beda, ya. Karena dia ini mencakupi dua, ikhlas zahir dan batin. Kalau surat al-kafirun ikhlas pada batin aja. Sudah sampai situ aja, ya, ini pembukaan aja, kita masuk kepada ayat. Karena ayatnya nuzilan, diturunkan oleh al-kafirun ini di maqala rahtun minal musyrikin dari Rasulullah, na'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Gini aja Muhammad, ya, daripada rahtun, pembesar-pembesar kaum Quraisy mengatakan kepada Nabi, ya, ta'budu alihatana sanatan, kamu sembah Tuhan kami setahun, kemudian habis tahun kami sembah Tuhan kamu setahun. Ini gila udah ini. Kenapa bodoh jahiliyah itu kan? Kenapa bodohnya? Berarti menyembah itu bisa ditawar-tawar sama dia. Ini kenapa bodohnya itu? Makanya dikatakan jahiliyah. Hebat-hebat emang orang itu. Hebat-hebat. Abu Sofyan. Jadi kok bisa bodoh? Cocok kan? Ini bahasanya. Ta'budu alihatana sana wa na'budu ilahaka sana. Kamu sembah Tuhan kami, ini aja Muhammad. Kamu sembah Tuhan kami setahun. Habis tahun itu baru kami sembah Tuhan kamu setahun. Ini gila udah ini, ya. Baru turun ayat. Setelah penawaran itu baru dikasih. Nggak bisa. Kamu sembah kamu, ya, sembah nama saya.
Allah alam bersama pas oh tidak Niru bicara yang disebut bicara kita kira mau kalau mau Allah maha bisa. Waduh, belum mau begitu dia. Kalau yang ngajar itu semangat, yang dengar tuh loyo. Kalau yang dengar itu semangat, yang ngajar loyo. Memang gitu, Allah gitu ya. Kalau kita tuh nggak semangat udah nggak bisa itu udah bersalah hukum dihukum sama Allah Taala. Allah kasihkan orang yang bodoh, pasti ada orang yang keliru gitu. Pasti ada imbang. Dikasih buat neraka ada surga. Kasih yang semangat ada, dikasih orang semangat yang ngantuk. Kalau cah semua nggak ada sunnah itu, nggak ada sunnah, nggak menjalankan sunnah. Mesti ada orang yang tidur. Kok tidur semua juga nggak bisa. Nah, jadi memang begitu hukum. Kalau bahasa orang hukum alam, begitu. Tapi nggak boleh ada alam-alam adanya. Kalau semua nggak ada kan. La ilaha illallah. Tapi udah penasaran baju. Lagi waktu itu juga agak cepat baju.